Mari kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan mau, pengaman yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya.
students, Merry Early Christmas. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua di Radiance, di Student Online Service. Dan hari-hari ini adalah hari-hari menjelang Natal. Saya berdoa agar sukacita Natal ada bagi teman-teman dan seluruh keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada dalam musim yang sangat indah di musim Natal, dan kami berdoa Tuhan biar ada sukacita Natal yang sungguh-sungguh memenuhi hati kami dan juga menyatukan seluruh keluarga kami dalam kasih Kristus. Kami serahkan hari ini, kami siap dengar firman Tuhan, bicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pernah nggak lihat drama Natal? Pasti sebagian besar teman-teman pernah ya. Atau nonton film yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah ada film yang diputar di bioskop based on Bible tentang proses kelahiran Tuhan Yesus. Mulai dari waktu Maria dapat kabar dari malaikat Gabriel sampai ketika Yesus lahir di kandang domba. Nah, setelah Yesus lahir, ada gembala domba nih yang datang. Dan selain gembala domba, ada lagi loh tamu yang berkunjung untuk melihat Tuhan Yesus. Cluenya adalah 3, mereka bertiga. Siapa ya kira-kira? Nah teman-teman benar banget, 3 itu adalah 3 orang Majus. Siapa sih orang Majus? Emangnya mereka itu orang dari mana? Dalam bahasa Inggrisnya mereka disebutnya Magi. Ada yang bilang mereka adalah 3 raja dari timur. Ada juga yang bilang mereka adalah orang bijak dari timur, 3 wise men. Ada juga yang bilang kalau mereka adalah ahli perbintangan atau kalau zaman sekarangnya adalah ahli sains. Nah di Alkitab dikatakan kalau para magi ini, orang Majus ini mereka melihat ada bintang di timur. Dia tahu, wah kalau ada bintang sebesar ini, bintang ini muncul hanya sekian ribu tahun sekali. Kalau sampai ada bintang ini artinya ada raja yang lahir, raja yang universal, raja segala raja. Kok bisa mereka tahu? Ya iyalah mereka tahu karena pengetahuan mereka sangat luas, kan mereka saintis. Karena dia tahu ada raja yang lahir, maka dia mencari tahu, mencari keberadaan raja itu dan mereka bertiga mencoba untuk menemukan Tuhan Yesus. Pada zaman itu belum ada tuh kereta api, belum ada WUS ya teman-teman, belum ada kereta cepat kayak sekarang. Kita bisa Bandung-Jakarta cuma 30 menit aja. Bahkan zaman itu belum ada mobil, motor dan segala transportasi apapun belum ada. Jadi mereka mencari Yesus dengan cara apa? Mereka kejar keberadaan Tuhan Yesus pakai unta teman-teman. Wah saya sulit membayangkannya karena saya belum pernah naik unta. Mereka menempuh ribuan kilometer pakai unta melewati jalanan yang berbatu, padang pasir, ada sungainya mungkin, dan segala hal yang bisa terjadi dalam perjalanan. Di Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Dikatakan bahwa mereka melihat anak itu. Saat orang-orang Majus ini sampai dan berhasil menemukan Yesus, saat itu Yesus bukan lagi bayi. Kalau waktu ketemu gembala masih bayi ya. Tapi saat itu ketika orang Majus bertemu dengan Yesus, dia sudah menjadi seorang anak. Ada proses yang panjang loh. Dari awal mereka dengar ada kabar, wah ada bayi, ada raja yang akan lahir. Sampai akhirnya mereka bisa bertemu dengan bayi Yesus. Bisa jadi mereka menempuh perjalanan sekitar sampai 2 tahun lebih. Di Matius 2 ayat 11 dikatakan bahwa mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan Yesus yaitu emas, kemenyan, dan mur. Waktu mereka menemukan bayi Yesus, mereka memberikan hadiah. Jadi mereka datang gak dengan tangan kosong dan mereka membawa hadiah yang mereka pikir wah ini nih yang bagus, ini nih yang penting. Mereka pikirkan dengan matang-matang hadiah apa yang mau mereka persembahkan kepada sang raja. Kalau kita biasa kalau bawa hadiah, belum tentu ya hadiah kita bisa bertahan selama 2 tahun perjalanan. 3 orang Majus ini membawa hadiah yang beda-beda nih tiap orang. Ada orang satu, Magi yang satu bawa emas, Magi yang 2 bawa mur, dan yang ketiga bawa kemenyan. Kenapa bawa itu ya kira-kira? Ternyata pada zaman itu barang-barang itu adalah representasi barang yang paling dibutuhkan. Pada saat itu emas melambangkan finance atau keuangan. Belum ada nih mata uang, rupiah, dolar belum ada. Lalu mur melambangkan hubungannya dengan kesehatan. Jadi kayak wish you health lah. Ada kesehatan yang maksimal. Dan kemenyan itu penting dalam ibadah pada zaman itu. Nah dari 3 orang Majus ini atau 3 Magi ini kita bisa menerapkan hal-hal yang baik nih yang mereka lakukan waktu mereka bertemu dengan sang raja. Sehingga Natal bukan hanya fokus ke liburan atau fokus ke acara atau fokus ke suasana dan pohon Natal atau waktunya makan-makan.
3 teladan dari orang Majus bisa kita pelajari. Yang pertama adalah openness atau sikap hati yang terbuka. Tindakan orang Majus waktu mereka mendengar kabar, mereka pengen mencari tahu dengan bimbingan 1 bintang tadi. Nah, orang Majus ini walaupun mereka belum yakin banget, tapi mereka ingin tahu, hati mereka terbuka. Dan akhirnya keterbukaan mereka membawa mereka bertemu dengan sang anak. Ada openness, ada keterbukaan. Keterbukaan hati kita dengan hari Natal itu akan membawa kita apakah kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus atau dengan yang lain. Kalau kita terbuka untuk ya saya pengen acaranya lah, saya pengen yang seru-serunya lah, ya kita akan bertemu dengan acara. Apakah kita tertarik dengan acara, suasana, orangnya, hype-nya, dinnernya, lunch-nya, atau kita tertarik dengan Kristus. Apakah hati kita terbuka untuk pengen kenal sama Tuhan yang lahir yang kita rayakan saat Natal? Jangan sampai pas Natal kita hanya fokusnya pada aduh sibuk nih, sibuk bikin Christmas party di sana, Christmas dinner di sini, acara di sana, acara di sini. Kita lupa bahwa sesungguhnya seharusnya hati kita open buat Sang Raja. Nah, jangan-jangan kita waktu kita datang ke ibadah Natal atau kita fokus sama acara Natal, kita pengen ada berkat. Teman-teman siapa sih yang gak pengen berkat? Pengen berkat, pengen ada kesembuhan, ada kesejahteraan. Atau kita pengen melakukan ibadah dengan benar. Semuanya baik, berkat itu baik. Yang namanya ibadah itu baik. Tapi yang pasti keterbukaan kita itu harus untuk menerima Tuhan Yesus. Harus untuk menerima pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Our openness to God will change the world. Kalau kita terbuka, kita buka hati kita untuk Tuhan, kita akan menerima ada banyak hal yang kita nggak bisa duga-duga oleh diri kita sendiri. Ada banyak contoh-contoh orang yang akhirnya bisa menemukan hal baru. Ada Columbus, ada Vasco da Gama. Dia menemukan dunia dengan sisi yang berbeda, yang belum pernah orang lain lihat. Kalau kita pengen lihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan POV yang baru, dan gak gitu-gitu aja, kan bosan ya teman-teman ya. Kalau kita pengen lihat sesuatu yang baru, katanya lupakan daratan yang lama, hadapi laut. Wah maksudnya apa? Maksudnya adalah hadapi hal yang baru dan jangan takut. Sekalipun namanya laut tuh luas sekali. Dan kita gak tahu, wah nanti di tengah jalan ada badai kah? Ketemu kapal lain kah? Ada air yang tenang kah? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Kunci yang kedua yang bisa kita teladani dari Sang Majus adalah konsisten. Jadi yang pertama openness, yang kedua konsisten. Apa sih konsisten? Konsisten itu adalah perkataan sesuai dengan tindakan. Nggak cuma ngomong, tapi juga diambil tindakan, diambil action yang sesuai dengan omongan kita. Bagi orang Majus, mereka lihat tuh bintang timur, oh mereka ini bintangnya nih, pasti ini ada raja yang lahir. Dan seketika itu juga waktu mereka tahu ada raja yang lahir, mereka langsung bilang, ayo guys, ayo kita pergi gas, kita cari sang raja. Mereka bertindak. Yang lain mungkin bertanya, mungkin yang lain, wah gimana nih dengan kendaraannya? Emang yakin ada di sana? Emang bisa? Tapi mereka bilang, hayulah kita harus bertindak konsisten. Bagi orang Majus, gak mudah loh buat mencari raja ini. Gak mudah loh mencari Tuhan Yesus. Mereka jalan ribuan mile. Mereka dapat resiko kerampokan, resiko kurang air, resiko kurang makan. Karena mereka gak tahu seberapa jauh perjalanan mereka yang akan mereka hadapi. Tapi sikap keterbukaan mereka, sikap mereka yang konsisten dengan perkataan mereka, mendorong mereka untuk bertindak. Mereka rela menanggalkan segala-gala buat dapat sesuatu yang baru. Mereka bilang, is okay lah, kita nggak tahu nih kapan balik lagi ke rumah kita yang lama. Tapi selama saya menemukan sang raja, is okay. Kata Evelyn Christensen bilang kalau tangan yang menggenggam tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Of course ya teman-teman, karena kalau tangan kita kayak gini, kita nggak bisa untuk mengambil sesuatu yang baru. Tapi waktu kita pengen grab something new, kita harus buka tangan kita. Kita harus buka hati kita buka pikiran kita dan izinkan Tuhan menuntun kita untuk menemukan hal-hal baru yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Nah hari ini kita mau jadikan Natal untuk jadi momen bertemu dengan Kristus dan agar kita berubah. Sikap yang ketiga yang bisa kita teladani dari Sang Majus adalah generous, openness, consistent, and generous. Orang Majus dia jalan dari timur, dia jauh banget.
Dan mereka murah hati teman-teman, mereka bawa persembahan, mereka bawa hadiah, mereka datang berjumpa dengan Yesus dan memberikan sesuatu. Kemurahan hati, memberi itu bukan hanya materi loh teman-teman. Dan orang Majus ini gak cuma ngasih dalam bentuk uang, tapi juga ada dalam bentuk mur, dalam bentuk kemenyan, melambangkan bahwa kita bisa ngasih dalam bentuk apapun, gak selalu memberi dalam bentuk keuangan. Nah, saya pengen sama-sama kita belajar untuk kita mengadopsi sikap generous yang dilakukan oleh 3 orang Majus ini. Kalau kita fokus sama diri sendiri, pasti kita gak akan generous teman-teman. Ada satu cerita, katanya gini, dalam sebuah rumah, pasti kalau kamu hitung, rumah itu punya banyak kaca. Tapi ada 2 jenis kaca, ada kaca cermin, ada juga kaca yang menghadap keluar. Kaca yang mungkin kaca jendela, kaca di dapur, kaca yang menghadap keluar dan bisa untuk udara masuk. Nah, rumah yang sehat pasti punya lebih banyak kaca jendela daripada kaca cermin. Kebayang dong kalau kita punya cermin ada 200 misalnya di dalam rumah. Kemana-mana kita ngaca aja terus. Pusing ya teman-teman ya. Nah sama juga dengan hidup yang baik adalah hidup yang tertuju untuk melihat keluar, untuk peduli keluar, peduli sama orang lain, mikirin gimana ya supaya kita bisa jadi berkat di kehidupan bertetangga, kehidupan di dalam kelas, kehidupan di gereja. Dan bukan hanya kita mikirin gue dan gue atau me, myself and I. Bukan tertuju pada kehidupan kita sendiri. Nah kalau kita lihat apakah yang namanya generous itu sama seperti orang-orang yang kita suka lihat di YouTube mungkin atau lihat di sosmed. Mereka bagi-bagi uang, mereka bikin konten. Enggak teman-teman. Waktu kita lihat orang-orang bagi-bagi, itu belum tentu mereka berbagi dengan apa yang mereka ingin bagi. Bisa jadi itu untuk konten. Tapi teman-teman, orang Majus, mereka mengajarkan waktu kita berbagi bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah mungkin kita gak bisa kasih finance. Aduh Kak aku masih SMP, uang jajan aja pas-pasan. Dan bahkan dikasih uang jajan kalau memang minta untuk beli sesuatu, jadi gak ada lebihnya. Gimana dong? It's okay. Seperti 3 orang Majus, gak semua ngasih emas, cuman 1 orang Majus. Yang lain ngasih kemenyan, ngasih mur. Artinya kamu bisa kasih waktumu. Kamu bisa kasih kuotamu mungkin untuk bertanya pada teman-teman yang kamu tahu, kok udah lama ya dia gak ke gereja? Kok udah lama ya dia gak muncul di student cell? Kok di sekolah dia gak masuk udah 3 hari ya? Kenapa ya? Atau sekedar nanya teman-teman yang udah lama nih, gak pernah, biasanya dia rajin banget update story-nya di Instagram. Ini selama liburan udah 2 minggu nih gak update, kemana ya dia ya? Apakah dia baik-baik aja? Kamu bisa sekedar say hello, gimana kabarnya? How was your holiday so far? Karena namanya musim liburan gak selalu menyenangkan bagi semua orang. Ada juga mungkin orang-orang yang gak bisa liburan, ada orang-orang yang waktu liburan justru dia bosen. Nah teman-teman dalam masa-masa Natal ini ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dan pastikan kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang memberkati orang lain. Sebagai tanda bahwa ada generosity dalam hati kita. Jadi 3 hal yang bisa kita pelajari dari orang Majus ini adalah openness, consistent, dan juga generous. Teman-teman di akhir khotbah hari ini sebelum kita memasuki masa Natal. 3 hari lagi, 4 hari lagi kurang lebih ya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita agar hati kita ini terbuka bagi Sang Raja, terbuka bagi Sang Kristus. Dan bukan hanya fokus pada hal-hal yang ada di luar. Bukan pada hadiah, pada acara. Tapi yuk mari kita ambil waktu untuk bilang sama Tuhan, have a conversation with God. Bilang bahwa Tuhan, aku ingin lebih berkenal sama Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, jadikan ini adalah waktu-waktu kamu untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali kepadamu Tuhan. Kami kembali dan kami memutuskan untuk menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang mampu untuk mengubahkan segala sesuatu dan Engkau Allah yang empunya segala sesuatu. Hidup kami milik-Mu, hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu dan Engkau yang tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami siap
untuk terbuka terhadap Tuhan, kami siap untuk konsisten dan melakukan firman-Mu dengan benar, dan juga kami siap untuk jadi orang yang generous, yang murah hati terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini masa-masa menjelang Natal, bicaralah kepada kami dan Roh Kudus tuntun kami untuk terbuka kepada firman Tuhan di dalam waktu-waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah, biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau bisa menghadapi setiap hari-hari yang ada di akhir tahun 2024 ini, dan dalam masa-masa persiapan Natal, ada hari-hari yang indah, ada sukacita yang Tuhan limpahkan bagimu dan juga keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Allah yang sudah menerima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau ada hal-hal yang mau kalian sampaikan, yang mau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.